Halo Geners di rumah, balik lagi sama aku Yasin, host dari Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi by DPPKB Kota Bandung. Setelah kemarin-kemarin kita menyaksikan perbincangan-perbincangan yang luar biasa nih di Populasi kali ini dengan narasumber yang luar biasa. Dan kali ini nggak kalah keren untuk narasumber kita sekarang kedatangan nih untuk ngebahas tentang pernikahan. Nah, kira-kira Geners di rumah pasti rame ya dan pasti penasaran banget apa aja sih yang bakal dibahas di episode kita kali ini. Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber dari Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Sudah ada Bapak Ali Sodikin. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Aduh, luar biasa Ayasin. Pak. Kabarnya gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat sehat dan bersinar sekali Pak Ali, ya luar biasa Bapak. Bapak terima kasih Pak sudah datang di podcast kita Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Geners di rumah sudah nggak sabar kira-kira nanti kita bakal bahas apa sih di sini. Kita sudah kedatangan Bapak Ali Sodikin sebagai pelaksana dari bimbingan masyarakat Islam Pak ya di kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Nih Pak, sebelum nanti kita mulai bahas nih tentang pernikahan dini, pengen tahu juga nih Pak, kalau di Bimas Islam ini apa aja sih Pak yang digarapnya gitu Pak, pekerjaannya apa saja begitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, warga Kota Bandung yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya pada siang hari ini bisa berjumpa di acara podcast Populasi, podcast Punya solusi dan ekspektasi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa memberikan berkah, maslahat buat kita semua. Betul, luar biasa Pak ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita sekalian, Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin. Amin. Oke, Kang Yasin, luar biasa pertanyaannya. Barangkali kan Geners di rumah juga belum tahu gitu Pak, Bimas itu apa aja sih kayak gitu yang dibahasnya kayak gitu Pak. Jadi Kementerian Agama itu merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agama yang ada di Jakarta. Betul. Kementerian Agama Kabupaten Kota. Dan di dalam Kementerian Agama itu salah satu seksi adalah namanya seksi bimbingan masyarakat Islam. Perlu kami sampaikan, di samping seksi yang lain ada yang namanya penyelenggara haji dan umroh, ada yang namanya seksi madrasah yang menangani bidang pendidikan formal keagamaan seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Kemudian lagi ada bidang yang menangani tentang pendidikan non formal keagamaan. Ini namanya PD Pontren, pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Ini menangani seperti rumah tahfidz, pondok pesantren, Pak ya. Kemudian lagi ada yang menangani bidang tenaga pendidikan agama. Yang ngajar-ngajar PAI, Yang ngajar di SD, di SMP, dan seterusnya. Kemudian satu lagi nih yang hampir lupa. Apa Pak? Yaitu penyelenggara zakat wakaf. Zakat dan wakaf. Penyelenggara Lengkap zakat Pak ya, lengkap. semuanya ada kayak gitu Dan ya. di dalamnya ada lebih Mas. Hari ini saya bertemu dengan Kang Yasin. Iya Bapak, alhamdulillah Pak. Ini pertemuan pertama kita Pak ya, tapi sudah membahas ini yang isu-isu yang lagi hangat Pak ya. Nanti kita bahas ya. Nah, adapun cakupan pekerjaan di seksi Bimas Islam itu luar biasa, banyak sekali. Banyak, Pak ya. Di dalamnya menyangkut tentang kantor urusan agama. Di dalamnya ya layanan-layanan yang ada di kantor urusan agama. Betul. Ada penghulu, ada SDM-nya di sana, ada bangunan KUA-nya. Bangunan KUA. Penting itu Pak ya. Itu di sini ada di seksi Bimas Islam. Kemudian lagi seksi Bimas Islam itu menangani tentang kemasjidan, menyangkut tentang
masjid ramah, ramah anak, ramah ibu, ramah lansia, ramah disabilitas. Nah, ini di seksi bimbingan masyarakat Islam. Kemudian tentang majelis taklim, kemudian tentang bimbingan syariah. Bimbingan syariah itu ya meliputi tentang Ru'yatul Hilal. Nah, kita biasanya bekerja sama dengan lembaga yang ada di Kota Bandung, Badan Hisab Ruqyah. Kita melaksanakan Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal itu masuk di wilayah bimbingan syariah. Kemudian konsultasi waris juga di bimbingan syariah. Kemudian lagi tentang apa itu namanya permohonan surat keterangan masuk Islam juga di yang mu'alaf itu Pak ya. Yang mau masuk biasanya Islam. Kalau di Dukcapil mau merubah agama bagi YBS biasanya menanyakan adakah surat keterangan resminya bahwa YBS itu atau yang bersangkutan itu sudah memeluk agama Islam. Betul. Nah, kemudian lagi konsultasi waris ya, itu masuk di bimbingan syariah. Nah, kemudian lagi di dalam keseharian di bimbingan masyarakat Islam itu adalah kolaborasi dalam rangka sinergitas antara pemerintah kota dengan Kementerian Agama, khususnya yang menyangkut berbagai hal kehidupan di masyarakat. Kehidupan di masyarakat. Karena di dalamnya juga kita menangani tentang para penyuluh agama Islam, yang di situ sangat kompleks sekali. Betul. Hal ikhwal kehidupan beragama di masyarakat itu di sana ada, masuk di dalamnya di sana tentang kemampuan baca tulis Quran, tentang kemasjidan, tentang produk halal juga ya. Kemudian lagi tentang stunting. Itu juga ada di situ. Karena bagaimanapun juga agama itu domainnya bukan hanya sholat, hanya puasa saja. Tapi kehidupan manusia dari tidur sampai tidur kembali tidak lepas ada yang namanya kehidupan beragama di sana. Dan pemerintah hadir di sana. Masih pemikiran dan aturannya sesungguhnya atau seperti apa negara hadir untuk urusan misalnya stunting. Itu Kang Yasin. Luar biasa ini. Jadi, baru juga awalan pembukaan tapi memang vibes-nya tuh beda ya Pak kalau sama pegawai Kemenag Pak ya. Jadi lebih islami kayak gitu ya. Luar biasa Pak. Jadi terbawa suasananya. Nah tadi juga Pak salah satu yang digarap nih dari Bimas Islam itu berkaitan dengan KUA, Kantor Urusan Agama. Mungkin geners di rumah juga kalau dengar KUA tuh pasti bayangan tuh nikah atau perceraian mungkin. Nah, kita bakal bahas itu Pak berkaitan dengan pernikahan dini juga Pak. Tadi ada nanti kaitannya dengan stunting. Nah, kira-kira Pak kalau untuk angka pernikahan dini nih Pak atau pernikahan di bawah usia yang diatur oleh undang-undang atau ideal menurut BKKBN kira-kira tinggi gak sih Pak di Kota Bandung ini Pak? Terima kasih wargi Bandung yang berbahagia. Ini luar biasa pertanyaannya juga bahwa memang betul di masyarakat kita bahwa asumsi dan image masyarakat yang namanya kok itu kantor urusan pernikahan saja. Padahal sangat luar biasa. Kang Yasin, jadi begini. Kalau level Kementerian Agama itu kan levelnya kota atau kabupaten. Nah, sebetulnya turunan mini dari Kementerian Agama ya di kantor urusan agama itu melayani level satu kecamatan. Jadi apa yang tadi saya sebutkan bahwa layanan-layanan di Kementerian Agama ya di kantor urusan agama ada, kantor urusan agama ada. Cuman hanya levelnya level kecamatan. Kalau di Kementerian Agama itu levelnya kabupaten kota. Jadi misalkan kita pengen konsultasi waris ada di KUA silahkan saja di sana ada para penyuluh yang dibekali dengan itu. Kemudian kalau mau nikah itu apalagi itu masyarakat pahamnya kantor urusan agama itu ya nikah. Buat nikah betul Pak. Kemudian lagi misalkan rumah tangga sedang di ujung tanduk nih, ya silahkan saja konsultasi, mediasi, setaacan atau sebelum ke pengadilan agama. Rata-rata memang warga Kota Bandung masalah sudah runcing pisan.
baru ke kantor urusan agama. Betul. Nah, sejatinya ini kalau dari awal karena pernikahan itu adalah ikatan suci, kita menghendaki kunaon atau bet kawin pada akhirnya seperti ini. Nah, jadi kita melayani yang namanya bimbingan bagi para keluarga. Di sana para penyuluh hadir. Kemudian masalah data-data keagamaan di KUA juga ada. Berapa jumlah masjid sih? Berapa jumlah majelis taklim sih? Berapa kemudian aliran-aliran paham-paham keagamaan, ormas, itu di KUA juga ada. Jadi sangat kompleks sekali KUA ini dan sangat luar biasa. Ibaratnya itu garda terdepan. Garda terdepan, Pak ya. Garda terdepan. Dan kepala KUA-nya adalah koordinator keagamaan di level kecamatan. Di level kecamatan, Pak ya. Iya, di level kecamatan. Nah, terkhusus nih, masih penasaran nih Sobat Jendre nih. Aduh, ini angka pernikahan di Bandung berapa ya? Tinggi gak ya? Kayak gitu, Pak. Tentang pernikahan usia anak ya. Atau kita menyebutnya pernikahan di bawah usia 19 tahun. 19 tahun. Kamu tuh undang-undang tuh umurnya di 19 tahun, Pak ya? Menurut aturannya. Sebetulnya kalau secara presentasi ya sedikit lah. Karena pernikahan di Kota Bandung itu angkanya sekitar 15.000 satu tahun sampai sekitar 16.000 satu tahun. Betul. Sedangkan pernikahan di bawah 19 tahun itu paling sekitar 100 atau 140. Nggak terlalu banyak berarti Pak ya? Nggak terlalu banyak. Perlu kami sampaikan bahwa dulu Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 ada terjadi batas usia yang berbeda antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki 19, kalau perempuan 16 tahun. Betul. Seiring dengan perkembangan zaman dan ini dinamika berbagai macam hal, akhirnya muncul undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas minimal usia nikah, kalau mau dicatat di KUA, ya 19 tahun. Laki dan perempuan sama 19 tahun. Itu batas usia nikah yang secara normal akan langsung dicatatkan di KUA. Betul. Bagi sahabat Jendre yang belum 19 tahun, ya tapi amit-amit ya. Betul. Di bawah itu kadangkala insan-insan agamawan dan orang-orang yang belum paham ini menanyakan, kenapa sih nikah kok di batas 19 tahun? Kan agama mengatakan yang penting akil balik. Begitu. Sebetulnya negara hadir juga. Negara hadir bahwa yang nikah di bawah usia itu ya harus ke pengadilan. Jadi bukan menutup. Betul. Ada salurannya. Yaitu ke pengadilan. Nah, nanti namanya dispensasi usia nikah. Nanti dari pengadilan dikeluarkan amar putusan dispensasi usia nikah untuk dicatatkan pernikahan saudara A, B ini di kantor urusan agama. Betul. Namun sahabat Jendre dan warga Kota Bandung perlu kami sampaikan bahwa supaya komprehensi pemahamannya, karena mengingat usia nikah di bawah 19 tahun ini rentan. Betul. Maka negara hadir karena kukumaha nanti akan berkaitan dengan negara. Berkaitan dengan negara. Coba bayangkan. Apabila anak-anak kita menikah 17, 18, mereka punya anak. Tadinya hanya berdua saja. Betul. Antara laki dan perempuan. Ternyata efeknya kan menyangkut ke semua kehidupan. Betul. Halayak orang banyak. Nanti lahir anak, perlu makan. Betul. Perlu pakaian, perlu transportasi. Dan negara harus hadir. Jangan sampai ada warga penduduk nggak bisa makan. Betul. Kemudian lagi transportasi, macet dan sebagainya. Pak ya, betul. Maka ya akhirnya kembali lagi kepada negara bagaimana mengatur ritme berkehidupan sedemikian rupa. Betul. Sehingga untuk sekarang 19 tahun, jikalau mau dicatat secara normal. Betul. Adapun yang di luar normal, dalam tanda kutip, ya ada jalur yang ditempuh melalui dispensasi usia nikah Pak ya, ke pengadilan agama. Betul ya. Jadi kalau mau dicatat di KUA ya minimal 19 tahun, betul Pak ya, kalau misalnya mau nikah. Nah, dan kami sampaikan juga nih buat geners di rumah,
selain tadi terkait dengan undang-undang untuk dicatat di KUA itu 19 tahun, nah BKKBN juga melalui bidang-bidangnya itu ada campaign yang 2125 keren itu Pak. Usia ideal menikah untuk remaja perempuan itu 21 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki. Selain tadi pencatatan perlu dilakukan, ya harus diperhatikan juga Pak dari segi kesiapan fisik, mental, finansial, apalagi Pak ya. Kalau umur 19 tahun bisa lah kalau dicatat di KUA, tapi udah siap belum untuk membiayain? Jangan sampai tadi kata Pak Ali, nanti jangan sampai ada anak yang nggak dikasih makan, nggak dikasih pakaian Pak ya, transportasi jadi macet juga kan itu berpengaruh Pak ya. Makanya di DPPKB juga ada program KB ya Pak ya, keluarga berencana dalam rangka tadi mengendalikan jumlah penduduk. Tapi jangan khawatir kalau di Kota Bandung tadi masih aman Pak ya, angka pernikahan di bawah 19 tahun atau pernikahan anaknya masih rendah Pak ya. Mudah-mudahan jangan meningkat Pak ya, harapannya bisa menikah di usia ideal begitu Pak ya. Oke Kang Yasin, untuk ini perlu ada sebuah edukasi. Betul. Sahabat genre dan warga Kota Bandung, perlu kami sampaikan bahwa kalau secara hitung-hitungan itu umur 19 tahun itu kan baru tamat SMA. SMA betul Pak. Kebayang tidak? Fisik kita masih kecil, betul. Emosi kita belum stabil. Masih labil Pak ya, betul. Masih labil, pekerjaan belum punya. Kemudian kalau pernikahan modalnya cinta saja, ya memang sih, tetapi kan tidak semua hidup itu hanya persoalan kayak gitu saja. Betul Pak. Gitu kan Yasin. Lapar dikasih cinta, kenyang enggak Pak ya. Betul, enggak melulu dengan cinta Pak ya. Jadi perlu ditopang dengan yang lainnya juga. Perlu ditopang dengan ekonomi, yang lain. betul. Maka batas minimal 19 tahun itu ya itu sebuah keniscayaan bagi umat Islam di seluruh Indonesia yang akan melakukan pernikahan. Namun ketika usia mandiri nikah ya 21 tahun. 21 tahun ya. 21 tahun. Di sana tidak ada formulir surat izin orang tua. Tapi kalau 19 tahun itu masih pakai formulir Pak? Masih ada form, ada tanda tangan izin orang tua. Nah kemudian kalau kita mencontoh Nabi 25. Ideal sekali Pak ya. Contoh Nabi, paling tidak kalau dia kuliah kan udah beres kuliah, udah kerja juga mungkin Pak ya kalau 25, betul. Secara reproduksi sudah matang. Secara psikologi sudah matang. Emosian teuing lah. Betul Pak, sudah mulai kontrol Pak ya, minimal Pak ya udah mulai stabil emosinya, karena kayak meskipun saya belum pengalaman Pak ya. Oh Kang Yasin belum nikah ya? Belum Pak, saya masih aja barangkali geners di rumah. Malah jadi promosi Pak ya. Iya, jadi karena kan saya juga ya dikasih edukasi Pak ya di sini di DPPKB berkaitan dengan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, itu ada Pak ya ilmu-ilmunya yang harus disiapkan mulai dari sekarang begitu Pak. Jadi memang penting sekali untuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Tadi juga kalau 19 tahun masih ngisi formulir tadi perizinan, ya berarti orang tuanya juga harus ini Pak ya, harus jangan segampang itu memberikan izin untuk nikah ke anaknya ya, harus dilihat dari beberapa aspek tentunya Pak ya. Luar biasa kali tadi, dari fisik, mental, finansial harus disiapkan begitu geners di rumah. Nah lanjut Pak, kan tadi berkaitan dengan angka pernikahan dini. Nah kalau misalkan gini Pak, terkait dengan konsultasi calon pengantin Pak ya, itu di KUA juga ada tidak Pak layanan untuk konsultasi catin? Kan kalau di kita itu ada aplikasi LCMIL Pak, elektronik siap nikah dan hamil. Jadi itu berupa aplikasi. Nah kalau konsultasi yang secara langsung gitu Pak, di KUA juga ada layanan seperti itu atau tidak Pak kira-kira? Jadi untuk konsultasi catin, betul. Sebetulnya di kantor urusan agama dan Kementerian Agama itu ada yang namanya bimbingan perkawinan mandiri, bimbingan perkawinan mandiri dan bimbingan perkawinan secara klasikal. Kalau bimbingan perkawinan secara mandiri kan berarti personal. Betul. Personal. Ini langsung, langsung ketika dia mau daftar nikah, ya pasti sama kepala KUA atau sama penghulu disampaikan usianya berapa, ayahnya ada tidak. Sebab pernikahan itu bukan seperti orang mau berobat ya. Kalau orang berobat itu kan kita ke dokter,
Pak, saya panas, dokter ambil stetoskop, ambil kemudian tensi, kemudian dicek, oh betul saudara panas 38. Tapi kalau nikah itu kan misalkan di kakak, bapaknya ini, di akta kelahiran bapaknya ini. Di masyarakat itu terkadang ternyata apa yang dicatat di akta kelahiran dan di kartu keluarga bukan bapak asli, bukan bapak kandung. Nah, seperti ini kan tracking seperti ini masuk di dalam bimbingan perkawinan mandiri. Betul. Sehingga jangan sampai udah menikah muncul masalah. Karena aspek pernikahan di KUA itu bukan dari aspek negara saja. Betul. Jadi kalau pencatatan seperti kita bikin surat pengantar dari RT RW, kemudian ke kelurahan, bikin surat keterangan nikah, itu kan dari aspek negara. Di luar itu aspek agama ini jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Karena keberkahan hidup itu ditopang ya dari agama dan dari negara. Betul. Kalau dari agama saja nggak dari negara, contoh nikah siri misalkan. Ya jadi bingung. Orang kemana-mana ngaku suami istri, ditanya mana buku nikahnya, malu dia. Ada bantuan dari pemerintah, ditanya buku nikah, malu dia. Kemudian misalkan orang mementingkan itu tanpa mengabaikan nilai-nilai agama, ya rumah tangganya asa hambar. Ini teh kumaha rumah tangga teh suami istri tapi kieu dah. Maka aspek di KUA itu yang ditempuh ya agama harus ditempuh dan ini nomor wahid, kemudian dari negara. Jadi kalau ditanya misalkan janda, ya ditanya ini jandanya gimana ini? Talaknya udah berapa kali, idahnya udah selesai belum? Ini harus pasti. Jangan sampai orang nikah statusnya belum jelas. Statusnya belum jelas. Dan ini di dalam bimbingan perkawinan disampaikan kepada para catin, sehingga ketika hari H mereka melaksanakan pernikahan, ya kalau hari H-nya kan cuma berapa menit itu. 10 menit, tapi menuju 10 menitnya itu kan ditanya sedemikian rupa, jangan sampai ada hal-hal yang terlewati karena dalam rangka membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa. Jadi memang keren Pak ya. Kemudian Kang Yasin ini jangan lupa bahwa di Kementerian Agama juga memang karena anggaran terbatas kita melaksanakan bimbingan secara klasikal. Jadi pesertanya seperti kuliah gitu. Itu biasanya disediakan oleh para KUA, bimbingan perkawinan. Ini materinya ada yang namanya kesehatan reproduksi, ada namanya membangun keluarga sakinah, ada mempersiapkan generasi yang berkualitas. Mantap. Jadi materinya banyak-banyak. Oh iya Jendre, saya hampir lupa nih. Apabila sahabat Jendre mau menikah, jangan lupa jikalau nanti dipanggil oleh kepala KUA untuk menghadiri bimbingan perkawinan, datang ya. Iyalah. Gratis. Supaya gratis, ilmunya banyak juga. Sahabat Jendre ketahui tidak? Orang mau dapat S1 4 tahun, sahabat. Ini mau rumah tangga selamanya. Gratis lagi. Sangat disayangkan jika tidak datang. Itu sahabat Jendre. Luar biasa. Itu Kang Yasin. Layanan di KUA-nya konsultasi cantik itu memang sudah dilakukan Pak. Mau secara mandiri ataupun klasikal. Materinya pun luar biasa Pak. Sama dengan kita Pak. Reproduksinya diajarkan, cara membentuk keluarganya pun diajarkan, apalagi untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Luar biasa sekali. Nanti Gainers semuanya kita bakal balik lagi, masih tetap di Populasi, jangan kemana-mana. Podcast punya solusi dan ekspektasi. Oke, Gainers balik lagi di Populasi, Podcast punya solusi dan ekspektasi. Wah, tadi pembahasannya luar biasa nih. Udah mulai menjurus nih tentang pernikahan nih. Nah, nanti juga kita bakal bahas nih Pak, langsung aja nih Pak ya. Nah, kira-kira kan tadi kita udah bahas nih sedikit-sedikit Pak ya, tentang pencatatan pernikahan di KUA. Sebetulnya gimana sih Pak prosedur pencatatan pernikahan di KUA itu? Karena kan kayak harus nempuhnya tuh harus ada surat dari RT, dari RW, dari mana-mana. Sebenarnya kayak gimana sih Pak itu untuk prosedur pencatatan pernikahannya Pak di KUA? Iya. Kang Yasin, jadi untuk catatan pernikahan itu memang sudah diatur. Betul. Yang pertama, catin atau calon pengantin itu datang ke RT RW untuk meminta surat pengantar dari RT RW menikah. Tentu di sana dilengkapi dengan kartu keluarga, fotokopi KTP. Nah, kemudian setelah itu ke
kelurahan, Ke kelurahan, kelurahan untuk meminta surat keterangan nikah dari kelurahan. Nah, kemudian itu setelah itu ya langsung ke KUA. KUA didaftarkan begitu Pak? Didaftarkan oleh petugas, diinput ke sistem informasi manajemen nikah, disingkat. Betul. Nah, nanti di sana akan muncul kapan nikahnya, tanggal berapa dan jam berapa. Betul. Jam berapa. Nah, sejatinya ini pun bisa secara online. Secara online ya, bisa. bagi masyarakat untuk daftar, Cuman memang masyarakat genre yang berbahagia. Ini kalau mau mengisi secara online, ya kita siapin dulu datanya, gitu. Betul. Tidak seperti kita ngisi aplikasi untuk yang instan itu, seperti kita pesan kepada kendaraan atau kita pesan makanan, tidak. Jadi sebelum kita ngisi, kita siapkan datanya dulu. Berkas-berkasnya Pak ya, seperti itu. Jangan sampai terjadi perbedaan antara data yang diisi di online dengan data fisik yang dibuat kemudian. Nah, kalau saya sarankan ya kalau mau ngisi data di online ya atau daftar di online ya kita persiapkan data dulu. Betul. Namun terkadang di KUA juga apabila mereka belum daftar ya nanti didaftarkan oleh para PIC yang ada di KUA untuk mendaftarkan secara online. Nanti setelah keluar jam, tanggal, setelah itu kemudian biasanya diarahkan tadi untuk dibimbing ya. Ngobrol lah seputar kesiapan nikah. Betul. Ngobrol kesiapan nikah. Bagaimana cara memanage emosi, memanage keuangan. Di dalam bimbingan secara mandiri itu. Betul. Nanti kalau ada bimbingan secara klasikal ya biasanya kepala KUA akan mengundang kepada yang bersangkutan untuk mengikuti bimbingan pernikahan. Bimbingan pernikahan. Gitu Kang Yasin. Karena sebetulnya nggak susah Pak ya. Betul, nggak susah. Apalagi tadi ada yang ada yang berupa online-nya Pak ya. Jadi bisa memudahkan gitu ya untuk geners di rumah nih. Kalau misalkan yang masih ngira buat pencatatan di KUA itu ribet, ternyata enggak Pak ya. Tinggal ditempuh aja tiap tahapan dan proses-prosesnya begitu Pak. Nah Pak kan kalau zaman sekarang nih Pak ya, kalau kayak nikah di KUA tuh kayaknya gimana gengsinya kurang Pak ya, apalagi sobat geners bahkan sobat zilenial Pak ya, sekarang tuh kayak nikah tuh emangnya harus mewah gitu Pak, harus di gedung-gedung atau gimana gitu Pak. Jadi karena emang ya nikah tuh murah Pak ya, tapi yang mahal tuh gengsi Pak ya. Gengsinya itu kira-kira gimana Pak tanggapannya Pak buat geners di rumah nih yang punya pandangan nikah tuh emang harus mewah atau gimana Pak? Iya. Jadi sejatinya kalau nikah sebagaimana normal, kalau dia nikahnya di luar jam kerja, kemudian ya di luar kantor, ya ini biaya nikahnya dibayar sendiri oleh YBS ke bank. Betul. Rp600.000. Tapi kalau dia mau nikah di kantor, ada jam kerja, hari kerja, ya ini tidak ada biaya untuk ini. Betul. Jadi siapa bilang nikah itu mahal? Mahal kayak gitu Pak. Ya, jadi ya kondisional. Memang Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Adakan sebuah walimah walaupun hanya menyembelih seekor domba. Betul. Ini ya kalau mampu adalah mengadakan walimah. Walimah. Tapi kadangkala di masyarakat orang nikah itu mengedepankan resepsi. Nah, betul Pak. Daripada acara yang substansi. Betul. Substansi. Jadi jangan sampai karena nggak bisa resepsi kemudian nikahnya menjadi gagal. Betul. Banyak kayaknya Pak ya kasus yang kayak gitu Pak, gagal nikah karena finansial Pak itu. Jadi sial Pak ya nikah gagal. Gitu. Jadi sebetulnya sederhana saja bagi mereka yang nggak punya uang sekalipun, kalau dia mau nikah dan si calon istrinya mau misalkan mau nikah hanya untuk mas kawinnya misalkan mukena, atau misalkan mau dibacain
apa Surat Yasin, oh bukan ya. Surah Surat Ar-Rahman. Biasanya pernah ada surah Ar-Rahman Oh, kayak betul. Yasin. Iya, yang biasa kayak gitu Pak ya. Dibacain di Surat depan Yasin. istrinya yang baru itu, yang baru dirapalan untuk Betul. membayar itu apa namanya di dalam mas kawinnya. Nikahnya di KUA. Betul. Ya artinya dia nggak mengeluarkan biaya. Betul. Asal suami istri ridho ya, rela, dan keluarga besarnya pun ridho. Jadi tergantung kepada kita cara memandang bagaimana pernikahan itu adalah sebuah ikatan suci. Betul. Antara laki dan perempuan untuk membahtera rumah tangga. Ya kalau menurut saya ya yang nomor 2 ya di nomor 2-kan, Betul. yang nomor 1 di nomor 1. Tetap diutamakan Pak ya. Jangan Betul. sampai yang nomor 2 kita utamakan. Sehingga ada paribasa begini, cintaku tergadai. Wih, Karena finansial. Betul, atau betul. kasihan Iya. ya, padahal dia sudah sama-sama cinta. Hmm. Akhirnya nggak jadi nikah. Ini secara psikologis akan jadi masalah. Betul. Kemudian lagi kalau memaksakan diri, misalkan habis nikah, resepsinya sampai 500 juta. Akhirnya mikirin utang. Betul, Pak ya. Habis nikah mikirin utang. Jadi ya kasihan juga. Betul. Jadi boleh tidak nikah mewah? Boleh. Sesuai dengan kemampuan. Karena betul. strata sosial dan status ekonomi orang kan berbeda-beda. Betul, berbeda Pak. Tidak bisa disamakan Pak ya. Iya. Betul. Nggak bisa disamakan Kang Yasin. Betul. Status sosial berbeda, status ekonomi berbeda. Jadi kalau misalkan seseorang misalkan kemampuannya di bawah ya kita laksanakan itu. Betul. Yang penting secara agama terlaksana, secara negara terlaksana. Selesai. Dan rarasaan nih Kang Yasin. Iya. Belum ada sebuah penelitian. Semakin mahal biaya nikah, semakin langgeng rumah tangga. Nggak Asacan ngejamin, ayah, nggak ngejamin juga Pak ya. Betul. Asacan ayah, asacan ayah. Nah, saya juga pernah dulu waktu saya di KUA. Ada orang nikah hanya tumpeng ya. Ya nikahnya di kantor kan nggak bayar. Kemudian murah tumpeng. Sekarang udah punya anak 3. Wah. Sekarang masih langgeng. Setiap ketemu Pak Ali, ya. Saya dulu pernah dihadiri sama Pak Ali. Oh iya. Jadi artinya bahwa bisa kok nikah dengan biaya yang sederhana mungkin karena kemampuan kita sederhana. Betul. Bisa. Tergantung kita cara memandang sebuah akad suci itu. Betul. Namun bagi sahabat yang mampu dan memiliki kemampuan lebih, silakan saja. Betul. Karena bagaimana event pernikahan juga harus menjadi sebuah momentum. Kermah merenan seumur hidup dalam satu rumah tangga sekali. Gitu. Silakan saja, tidak mampu. Ayah. Kan sekali lagi bagi kita semua yang dalam kemampuan terbatas, silakan saja. Iya betul Pak ya. Jadi memang tentunya harus disesuaikan Pak ya. Jangan sampai tadi Pak ya yang substansinya nggak ada di nomor 2 kan, tapi resepsi di nomor 1 kan. Jadi jangan sampai seperti itu Pak ya. Nah, masih ada Pak kalau di kampung saya Pak ya. Jadi kalau nikah nggak nanggap dangdut ya, nggak pakai dangdut, nggak pada datang Pak. Jadi nggak rame. Jadi itu tuh masih ada yang tadi Pak status sosial yang terbangun di masyarakat tuh ya itu Pak ya. Jadi sehingga orang-orang tuh ya terkesan memaksakan dalam resepsi. Apalagi nih sobat zilenial sekarang Pak ya. Jadi harus mewah, tapi kan tentunya harus balik lagi Pak ya dengan kemampuan kita. Betul. Tadi bagus Pak yang kutipan, jangan sampai ini pernikahan memikirkan resepsi tapi yang substansi tidak dipikirkan. Wah keren Pak, itu quotes-nya luar biasa Pak Ali, keren sekali. Apa kira-kira nih Pak pesan untuk geners di rumah nih Pak ya berkaitan dengan tadi yang pernikahan di bawah usia ideal Pak? Nah kira-kira apa Pak yang mau disampaikan untuk sobat geners di rumah Pak? Oke, sahabat gender yang berbahagia, pernikahan adalah sesuatu yang suci, sakral, dan abadi, maka perlu persiapan yang sangat matang. Di dalamnya adalah persiapan secara usia, secara fisik, secara finansial, dan secara emosi. Maka oleh sebab itu, usahakan sekuat mungkin kita menikah pada waktunya. Ada waktu-waktu di mana kita belajar dari SD, SMA, kuliah.
Jikalau itu kita ditempuh, maka secara kualitas hidup, secara keilmuan, dia akan menjadi manusia yang berbeda. Betul. Persiapkan semaksimal mungkin sehingga kita memasuki jenjang rumah tangga dalam kondisi sudah siap. Namun ingat, sesiap-siapnya rumah tangga pun namanya juga rumah tangga. Yang enak mah rumah makan. Betul. Nah, namanya juga rumah tangga. Kadang ada badai, kadang ada guncangan. Namanya kan bahtera rumah tangga. Bahtera itu kapal dan samudranya adalah lautan kehidupan. Jadi sesiap-siapnya orang rumah tangga itu pun terkadang oleng, terkadang pun mengalami sebuah friksi antara suami istri dan keluarga. Kebayang tidak sahabat Jenners? Kalau kita nggak siap, aduh, kasihan. Dan nanti kalau sudah terjadi yang namanya perpecahan keluarga, perpecahan rumah tangga, yang kasihan itu bukan individu, bukan suami istri, bukan. Jadi cerai, akhirnya izin ketemu ke mantan. Si suami izin ketemu ke mantan, asa teu enak ketemu jeung mantan. Jadi inget ke mantan, begitu. Yang lebih parah lagi adalah anak-anaknya. Nah, betul, Pak. Anak-anaknya, sahabat genre. Jadi persiapkan sedemikian rupa supaya kita, sahabat genre, tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Jangan lupa jaga pergaulan. Cinta adalah sesuatu yang suci dari Tuhan. Jangan dikotori dengan pergaulan bebas. Karena terkadang sahabat genre kebablasan, akhirnya rencana sedemikian rupa, akhirnya hancur di tengah jalan. Betul. Belum 19 tahun, sudah melakukan pernikahan. Nah, maka sekali lagi hati-hati dalam bergaul. Ada batas-batas yang tidak boleh dihindari. Ada batas-batas yang tidak boleh dilabrak oleh sahabat genre. Jadi, itu harus dipegang. Jangan takut kepada aparat saja, jangan takut kepada orang tua saja, tapi takut sama Tuhan. Kalau takut sama sahabat, takut sama aparat, takut sama orang tua, kita bisa menghindar, tapi takut sama Tuhan, kemanapun kita akan dipantau oleh Tuhan. Jaga diri, sebab tatkala kita sudah melakukan pergaulan bebas, yang terlukai bukan diri kita, orang tua, agama, ikut ternodai. Demikian, sahabat channel. Mantap, mohon luar maaf. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi. Aduh, closing statementnya, pesan-pesan isinya daging semua, Pak Ali. Keren, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu wawasan buat generasi di rumah, termasuk saya, Pak ya, yang masih lajang diberikan ilmu yang luar biasa oleh Pak Ali. Mudah-mudahan nanti generasi di rumah mulai merencanakan nih usia ideal menikah dan semuanya disiapkan dari segi fisik, finansial, emosional, dan lain-lainnya, Pak ya. Terima kasih Pak Ali, luar biasa perbincangan kita. Sama-sama, sangat betah, Pak ya. Tapi kita harus pamit. Terima kasih generasi semua. Jangan lupa terus pantengin Populasi Podcast Punya Solusi dan Ekspektasi by DPPKB Kota Bandung. Nanti kita akan ketemu di episode berikut dengan topik-topik yang hangat dan akan asik kalau kita bincang dan kita bicarakan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.